Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Raja TV dan Radio Raja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, dengan taufiknya kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam kajian yang kita adakan di Masjid Al-Barkah Al-Mubarak dalam pembahasan tentang manhaj atau metode pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, metode pemahaman para salafus saleh yang kita senantiasa berusaha mengikuti jalan kebaikan mereka dan senantiasa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diwafatkan di atas jalan ini, di atas jalan Islam dan di atas jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum, kita bertemu kembali dalam lanjutan pengajian membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah. Jadilah engkau seorang pengikut manhaj salaf, pengikut manhaj para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dengan sebenarnya. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Pembahasan tentang metode pemahaman dan pengamalan para salaf dalam beragama tentu saja sangat penting untuk selalu kita bahas dan kita ulang-ulangi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini. Karena siapapun kita pastinya menginginkan keselamatan dirinya. Kita sudah membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jalan yang lurus, ya, satu-satunya jalan yang digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini hanya satu, sedangkan jalan yang menyimpang demikian banyak. Hadis tentang perpecahan umat juga sudah kita bacakan. Hanya satu golongan yang selamat, kulluha finnar illa wahidah wahiyal jamaah. Semua pemahaman-pemahaman atau golongan-golongan tersebut menyimpang, diancam dalam neraka, hanya satu yang selamat, yaitu al-jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jamaah adalah hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjukku hari ini dan petunjuk para sahabatku.
radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini yang tentu diinginkan oleh setiap orang yang beriman. Kita mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala karena agama inilah yang menjamin keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Inilah agama yang akan menyelamatkan kita dari penyimpangan-penyimpangan. Ya, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dan jika datang kepadamu petunjuk dariku wahai manusia, petunjuk dari Allah, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah dengan benar, fala yadhillu, dia tidak akan tersesat di dunia ini, wala yashqa, dan tidak akan sengsara, tidak akan celaka di akhirat nanti. Pasti setiap orang yang beriman merindukan hal ini. Akan tetapi kita mengetahui syaitan dengan bala tentaranya, dengan tipu dayanya, senantiasa melontarkan syubhat dan syahwat, senantiasa berusaha memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Ya, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku, maka sungguh-sungguh aku akan duduk menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Ini sumpahnya iblis laknatullah alaih. Dia bersungguh-sungguh untuk menghalangi manusia dari semua jalan kebaikan dengan berbagai cara yang bisa dilakukannya. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan mendatangi manusia, kata iblis, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan kamu tidak akan dapati, dan engkau ya Allah tidak akan dapati kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Semua arah didatangi, kecuali arah atas. Karena iblis mengetahui Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy-Nya, dan dia yang maha kuasa untuk menolong hamba-hamba yang selalu menghadapkan diri kepadanya. Intinya, jalan yang lurus yang kita ingin untuk kita berusaha untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menempuhnya, ini adalah jalan kebenaran satu-satunya, akan tetapi iblis berusaha untuk mengkaburkannya. Makanya kita perlu belajar. Kita perlu bersungguh-sungguh mengkajinya dan selalu berusaha untuk berpegang teguh dengannya. Ya. Jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka telah menempuhnya dan mereka telah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama, hanya tersisa satu kesempatan untuk bisa meniti jalan keselamatan ini, yaitu mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dengan al-ittiba bi ihsan, mengikuti mereka dengan kebaikan. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin kemudian ansar, mereka telah berlalu. Tinggal walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Mereka inilah orang-orang yang Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para a'immah setelahnya telah menempuh jalan tersebut. Ya, mereka telah berusaha mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dengan baik. Alhamdulillah, mereka mewariskan kitab-kitab yang mereka tulis setelah petunjuk sebaik-baik petunjuk di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah menulis kitab-kitab
yang membahas tentu saja yang paling penting masalah akidah, prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, masalah-masalah keimanan, masalah tauhid, masalah yang berhubungan dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi dan maha terpuji. Ini adalah kitab-kitab yang mereka wariskan. Di akhir zaman, ilmu yang bermanfaat yang ada dalam kitab-kitab ini akan semakin sedikit orang yang mempelajarinya. Karena di akhir zaman orang akan berpaling kepada pemahaman-pemahaman yang lain. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah di akhir zaman itu asing. Ilmu yang bermanfaat mengkaji pemahaman para ulama salaf itu akan semakin sedikit. Ya, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala pernah mengomentari ucapan sebagian ulama salaf di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala tentang sedikitnya ilmu yang bermanfaat yang ada di akhir zaman, ketika beliau menggambarkan tentang keadaan ilmu di zaman tersebut yang masih banyak para ulama besar, masih dekat dengan zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kemudian Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya. Beliau Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ammal yauma fama baqiya min hadhil ulumi illa qalil fi unasin qalil wa ma aqalla minhum man ya'malu bidzalikal qalil fahasbunallahu wa ni'mal wakil. Adapun saat ini, kata beliau, tidak tersisa lagi dari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para ulama salaf dulu, kecuali sangat sedikit. Fi unasin qalil, itu pun orang-orang yang mengajarkannya sedikit. Sudah seperti itu, di antara mereka yang mengamalkannya juga sangat sedikit. Fahasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pelindung dan dia adalah sebaik-baik penolong bagi kita. Yakni kalau saat ini kita tidak berusaha untuk menghidupkan kembali kajian tentang manhaj salaf, maka lama-kelamaan ini akan semakin asing, semakin sedikit orang yang mempelajarinya, mungkin tidak ada kesempatan bagi kita lagi untuk bisa mengkaji ilmu yang menjadikan kita bisa berpegang teguh dengan akidah yang benar ini, dengan keimanan yang benar, dengan ilmu yang akan menyelamatkan kita, ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, yang akan menyelamatkan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, berpegang teguh dengan manhaj salaf, ini harus selalu kita usahakan. Ya, meskipun sedikit orang yang berminat untuk mengikutinya di akhir zaman. Ini salah satu di antara pemahaman yang selalu kita ulang-ulang dan kita baca di dalam kitab ini. Masih ingat pernyataan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang namanya jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu seorang diri. Tidak ada yang mengikutimu atau yang bersamamu sangat sedikit jumlahnya, maka itulah yang namanya kebenaran. Bahkan justru jumlah yang sedikit ini dalam pemahaman agama bisa berarti merupakan bukti bahwa inilah kebenaran yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Ighatsatul Lahfan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang ciri-ciri hati yang sehat, hati yang bersih, ya, di antara ciri-cirinya adalah hati yang bersih ini ketika dia berpegang teguh dengan kebenaran, dia tidak merasa takut dengan kesendirian. Karena dia cukup
merasa aman dan merasa tenang ketika dia berpegang teguh dengan dalil. Apalagi ketika dia mengetahui apa yang dipegangnya adalah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ingat ayat yang tadi kita sebutkan, walladzina taba'uhum biihsan. Dan orang-orang yang berusaha mengikuti mereka dengan kebaikan. Ya, al-ittiba' bil ihsan tentu mengikuti mereka dengan ilmu dan amal, mengikuti mereka dalam keseluruhan pemahaman agama. Tidak mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, yang dinamakan mengikuti mereka dengan ihsan, dengan kebaikan adalah humul ladzina yattabi'unahum fi atharihimul hamidah wa awsafihimul jamilah adda'una lahum fi sirri wal alaniyah. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam jejak-jejak mereka yang indah dan sifat-sifat mereka yang terpuji. Selalu mendoakan kebaikan untuk mereka di dalam keadaan sendirian maupun terang-terangan. Yakni berusaha mengikuti mereka sesuai dengan apa yang mereka ajarkan, tidak merubah-rubah. Ya, tidak berganti pemahaman dengan bergantinya suasana atau bergantinya zaman, tidak. Mereka tetap setia dan selalu berusaha mengikuti pemahaman salaf, sampai pun ketika banyak orang-orang yang menyelisihi mereka. Antum tahu semua tentang hadis ghuraba, orang-orang yang asing di akhir zaman karena mempertahankan Islam. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in, Imam Abu Amr al-Auza'i mengatakan, alaikum bitariqil haq wa la tastauhishu min qillatis salikin wa iyyakum wa tariqal batil wa la taghtarru bi kathratil halikin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan jalan yang benar dan jangan merasa takut, jangan merasa ngeri dengan sedikitnya orang-orang yang bersama kamu, dan hati-hati jauhi jalan yang batil. Hati-hati jalan yang rusak, jalan yang menyimpang. Dan jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa karena mengikuti jalan tersebut. Jadi para ulama salaf senantiasa mengingatkan, jalan kebenaran itu akan sedikit yang meminatinya di akhir zaman. Penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim yang saya nukilkan dalam kitab Ighathatul Lahfan tadi, ya, beliau sampai membuat kesimpulan. Beliau mengatakan, tafarrudul abdi fi tariqi talabihi dalilun ala sidqi talab. Ini bisa menjadi kaidah juga. Tafarrudul abdi, sendirinya seseorang dalam jalan yang ditempuhnya dalam urusan agama, ya, kesendirian seseorang, seorang hamba ketika menempuh satu jalan dalam urusan agama, ini merupakan dalil akan benarnya jalan yang ditempuhnya tersebut. Antum paham ya artinya? Jadi, kalau ada jalan beragama, justru ramai yang mengikutinya. Banyak yang meminatinya di akhir zaman. Menurut kaidah yang disebutkan Ibnu Qayyim ini, berarti itu menunjukkan jalan ini batil atau salah atau benar? Batil, iya kan? Karena ramai yang mengikutinya. Beliau mengatakan, tafarrudul abdi fi tariqi talabihi dalilun ala sidqi talab. Sendirinya seorang hamba dalam menempuh jalan yang ditujunya dalam perkara agama, ini merupakan dalil argumentasi yang menunjukkan benarnya jalan yang ditempuhnya tersebut. Jadi ukurannya di sini bukan jumlah yang banyak, ya, kesendirian atau banyaknya orang-orang yang menyelisihi, apalagi jelas-jelas dalilnya, jelas-jelas pemahaman salaf telah kita pelajari dari kajian-kajian yang kita baca dari kitab-kitab para ulama kita. Ini harusnya, ya, kita berpegang teguh dengannya dengan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan ada
penjelasan Al-Quran dan hadis yang sahih, nukilan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka cukup kita merasa tenang untuk mengikuti jalan tersebut. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika membawakan kaidah ini menyebutkan beberapa keterangan atau nukilan dari athar para ulama salaf. Ada nukilan dari Imam Ishaq ibnu Rahuyah, imam besar ahlul hadis, salah seorang guru utama Imam Bukhari, kita tahu, yang disebut-sebut ilmunya, sebagian ulama mengatakan ilmunya setingkat dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Kata beliau, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, laqad su'ila Ishaq ibnu Rahuyah an mas'alatin fa'ajaba anha. Ishaq ibnu Rahuyah ini kadang-kadang disebut dengan Ishaq ibnu Rahawai, tapi ulama ahlul hadis menyebutnya dengan Ibnu Rahuyah, begitu. Imam Ishaq ibnu Rahuyah ditanya tentang satu masalah agama, maka beliau menjawabnya. Faqila lahu, maka ada yang mengomentari jawaban beliau ini, mengatakan, inna akhaka Ahmad bin Hanbalin yaqulu fiha bimithli qaulika. Sesungguhnya saudaramu Imam Ahmad bin Hanbal ya berpendapat seperti yang kamu ucapkan tadi. Ya, ini ketika orang disebutkan Imam Ahmad yang sesuai dengan dia di zaman tersebut, bahkan di zaman sekarang, ini luar biasa. Imam ahlu sunnah di zamannya, pembela sunnah yang terkenal, sesuai dengan pendapat kita, bagaimana kita merasa? Pastinya bangga, iya kan? Gembira. Dan beliau termasuk orang yang sangat memuliakan, menghormati Imam Ahmad. Faqala, tapi ketika itu beliau mengatakan prinsipnya. Ya, jadi ada yang mengomentari, sesungguhnya saudaramu Imam Ahmad ibnu Hanbal berpendapat seperti pendapat yang kamu ucapkan sekarang ini. Sama dengan pendapatmu. Faqala, maka Imam Ishaq ibnu Rahuyah berkata, ma dhanantu anna ahadan yuwafikuni alaiha. Aku tidak pernah menyangka, yakni tidak pernah mengangan-angankan, seorang pun untuk sependapat denganku di dalam hal ini. Saya tidak pernah berharap ada yang sependapat denganku di kalangan manusia. Kenapa? Bukan berarti beliau sombong, tapi karena baginya kalau sudah jelas dalilnya, saya tidak perlu pendapat orang lain, begitu. Kalau dalilnya sudah jelas, Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para sahabat, menyebutkan demikian, saya tidak perlu dukungan dari orang lain, sebesar apapun dia. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala kemudian mengomentari pernyataan Imam Ishaq ibnu Rahuyah ini. Beliau mengatakan, walam yastauhish ba'da dhuhuris sawabilahu min adamil muwafiqi. Fa innal haqqa idha laha wa tabayyana lam yahtaj ila syahidin yashhadu bihi. Maka beliau tidak merasa takut, tidak merasa ngeri dengan kesendirian. Setelah jelas kebenaran di hadapannya, meskipun tidak ada yang sependapat dengannya. Misalnya, ya, kenapa? Karena sesungguhnya kebenaran jika telah jelas dan nyata di hadapan kita, maka tidak dibutuhkan lagi pendukung untuk mendukung kebenaran tersebut. Kebenaran kuat dengan sendirinya, iya kan? Tidak butuh lagi pendukung. Ya. Kita sendiri yang butuh untuk mengamalkannya supaya kita menjadi mulia karena berpegang teguh dengan kebenaran. Kebenaran sendiri tidak butuh pendukung. Allah Subhanahu wa taala yang akan selalu membela dan menguatkan kebenaran tersebut. Nah, kata beliau, wal qalbu yubsirul haqqa kama tubsirul ainus syams. Hati manusia itu bisa melihat kebenaran sebagaimana pandangan mata melihat matahari. Mata yang normal, yang sehat, ketika dia melihat matahari jelas di siang hari, apakah dia butuh pendukung untuk mengatakan matahari itu ada? Tidak butuh. Biar semua orang mengatakan tidak ada matahari, berarti semua orang buta, cuma dia yang melihat sendiri.
Jadi kata beliau, wal qalbu yubsirul haq, akan memandang kebenaran sebagaimana mata memandang matahari. Fa idza ra'a ar-ra'i syamsa lam yahtajja fi ilmihi biha, fa idza ra'a ar-ra'i syamsa lam yahtaj fi ilmihi biha wa i'tiqadi annaha tali'atun ila man yashhadu bidzalika wa yuwafiquhu alaih. Jika seseorang dengan mata yang normal, mata yang sehat, telah melihat matahari, maka dia tidak butuh setelah keyakinannya dan ilmunya bahwa matahari telah terbit, dia tidak butuh kepada orang lain untuk mendukungnya dan sependapat dengannya bahwa matahari benar-benar telah terbit. Inilah bukti hati yang sehat, hati yang benar, ketika berhadapan dengan dalil, berhadapan dengan kebenaran, berhadapan dengan petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Oleh karena itu, ya, di sini kita menjaga hati kita dengan senantiasa berpegang teguh dengan manhaj salaf. Dengan senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran. Ingat, selama itu ada dalilnya, selama itu sesuai dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, pemahamannya kita merujuk kepada tafsir para ulama salaf, nukilan dari para sahabat jelas, maka ini adalah kebenaran yang harus selalu kita berpegang teguh dengannya. Tapi kita yakini berdasarkan dalil-dalil yang sahih bahwa kebenaran seperti ini akan asing di akhir zaman dan akan sedikit orang yang berpegang teguh dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufiknya bagi kita untuk berpegang teguh dengan manhaj salaf dan senantiasa istiqamah di atasnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Baik, barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, kita akan lanjutkan menyelesaikan sedikit dari pembahasan yang tersisa dari kitab Kun Salafiyan Alal Jadah, tulisan dari guru kita, Syekh kita, Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi, hafizahullahu ta'ala. Beberapa kaidah-kaidah penting atau patokan-patokan penting dalam memahami manhaj salaf ketika berhubungan dengan ketika kita berusaha untuk menjelaskan penyimpangan-penyimpangan dari permasalahan-permasalahan bid'ah yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok-kelompok tertentu. Tentu kita akan menghadapi resiko. Ya, antum tahu yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, selembut apapun kita bawakan tetap namanya orang dikritik dia akan tersinggung. Tetapi kalau kita berusaha ikhlas, kita berusaha untuk mengikuti manhaj salaf dalam menjelaskan hal ini dengan dalil dan kita bersabar menghadapi segala resikonya, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala justru datang dari hal-hal yang seperti ini. Saya ingatkan kembali, kita dulunya waktu mengenal manhaj salaf bukankah dengan metode seperti ini? Kita dengarkan ustadz kita, ya, hafizahullah taala, menjelaskan tentang metode ahlu sunnah wal jamaah, kemudian membantah penyimpangan-penyimpangan. Alhamdulillah sekarang kita kenal akidah yang benar. Sekarang kita bisa belajar tauhid, bisa mengetahui tauhid ini yang benar, ini adalah penyimpangan syirik yang harus kita berusaha menjauhinya. Demikian pula permasalahan sunnah dan bid'ah dan masalah-masalah lainnya. Tapi barakallahu fikum, kemarin kita masih sampai di pembahasan tentang nukilan-nukilan dari pernyataan para imam ahlu sunnah di akhir zaman tentang kaidah muwazanah. Ketika mengkritik ahlul bid'ah harus menyebutkan kebaikannya menurut pendapat yang menyimpang, kita harus menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, jangan hanya menyebutkan keburukan-keburukannya. Ini sekarang bukan kita membahas biografi seseorang yang harus kita cantumkan semua. Mulai dari lahirnya sampai matinya, di mana dia belajar, bukan. Ini pembahasannya adalah penyimpangan yang besar terjadi di masyarakat. Kita harus peringatkan kaum muslimin
untuk menjauhinya. Maka dalam hal ini tidak diharuskan menyebutkan kebaikan. Baik. Sekarang kita akan nukilkan di sini pernyataan Asy-Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Asy-Syaikh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala berkata, "Wa su'ila Syekhul 'Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ba'da an su'ila iddatu as'ilatin haulal jama'ati as-su'al at-tali." Asy-Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala ketika beliau ditanya tentang masalah bagaimana menyikapi jamaah-jamaah Islam yang ada saat ini, kemudian beliau dilontarkan kepadanya pertanyaan berikut. "Ya Syekh," kata penanya, "Wahai Syekh, nuhadziru minhum duna an nadhkura mahasinahum mathalan au nadhkura mahasinahum wa masawi'ahum." Wahai Syekh, ketika kita memperingatkan satu kelompok tertentu yang jelas penyimpangannya besar, ya, apakah kita peringatkan tanpa menyebutkan kebaikan mereka, tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, misalnya, atau kita harus menyebutkan kebaikan-kebaikannya sekaligus keburukan-keburukannya? Ya, karena ada pemahaman yang sudah pernah kita jelaskan yang mengharuskan hal ini, sehingga mereka mengkritik metode Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika membantah penyimpangan yang hanya menyebutkan keburukan-keburukan tersebut. Mereka mensyaratkan harus sebutkan juga kebaikannya. Apakah ini manhaj yang benar? Fa'ajaba, maka Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala berkata, "Idza dzakarta mahasinahum ma'nahu da'auta lahum. La tadhkur mahasinahum. Udhkur khata'al ladzi hum alaihi faqat. Li'annahu ma huwa muwakkalun laka an tadrusa wad'ahum wa tuqawwima syakhsiyatihim. Kalau kau menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, itu maknanya kamu mempromosikan mereka. Tujuannya memperingatkan, malah membuat orang tertarik. Ini jelas salah. Tidak boleh. Kamu tidak perlu menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, sebutkan kesalahan saja, kesalahan yang mereka lakukan. Karena tidak merupakan tugasmu, bukan merupakan tugasmu untuk mempelajari semua keadaannya. Kamu harus tahu semua, bagaimana waktu lahirnya, waktu dia belajar. Tidak, yang penting kesalahan yang ditampakkannya itu yang kamu bahas, supaya orang menjauhinya. Bukan merupakan tugasmu untuk meluruskan semua keadaannya. Anta muwakkalun laka bibayanil khata'il ladzi indahum min ajli an yatubu minhu. Yang merupakan tugasmu adalah menjelaskan kesalahan yang mereka lakukan supaya mereka bertobat darinya. Wa min ajli an yahdharahu ghairuhum, dan supaya kaum muslimin yang lain bisa berhati-hati dan menjauhi kesalahan tersebut. Amma idza dzakarta mahasinahum qalu hadzal ladzi nabghi. Adapun kalau kamu sebutkan kebaikan-kebaikan mereka, mereka malah mengatakan inilah yang kami inginkan. Yakni karena dengan sebab ini mereka justru dipromosikan dan orang-orang justru akan tertarik dengan kebaikan-kebaikan tersebut, sehingga tujuannya memberikan peringatan tidak tercapai dengan cara seperti ini. Nah, ya, ini dinukil dari kitab di muqaddimah kitab An-Nasrul Aziz. Nah, jadi ini juga pernyataan yang semakin menguatkan, ya, metode para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika memperingatkan tentang kesalahan. Mereka benar-benar membahas kesalahan tersebut karena tujuannya adalah untuk menjauhi kesalahan-kesalahan tadi, bukan untuk merinci semua kebaikan dan keburukan yang ada pada orang yang sedang dikritik tersebut. Baik. Wa su'ila fadilatu Syekh Abdul Aziz Al-Muhammad As-Salman
rahimahullah ta'ala as-su'al at-tali. Berikutnya Syekh Abdul Aziz Al-Muhammad As-Salman rahimahullah ta'ala ditanya tentang pertanyaan berikut. Hal tushtaratul muwazanatu bainal hasanati was sayyiati fil kalami alal mubtadi'ati fi manhaj salaf? Apakah diharuskan menjadi syarat harus muwazana, seimbang atau adil dalam menyebutkan kebaikan-kebaikan dan keburukan ketika mengkritik ahlul bid'ah di dalam manhaj salaf? Karena ini sudah pernah kita sebutkan berkembang dari pemahaman orang-orang yang disebut dengan sururiyah, yang meskipun ramainya beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang masih ada bekas-bekasnya. Apakah disyaratkan apa yang mereka katakan ketika mengkritik itu harus sebutkan semua kebaikan-kebaikan dan keburukannya? Fa'ajaba rahimahullah, maka Syekh Abdul Aziz As-Salman berkata, I'lam wafaqanallahu wa iyyaka wa jami'al muslimin. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kepada kita, kepadamu dan kepada semua kaum muslimin. Annahu lam yu'thar an ahadin minas salafis salih minas sahabati wat tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan. Ta'zimu ahadin min ahlil bid'ah wal muwalina li ahlil bid'ah wal munadina bimuwalatihim. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua dan kepada semua kaum muslimin, bahwa tidak pernah dinukil dari seorang pun dari ulama salaf, salafus saleh, dari kalangan para sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, tidak pernah ada nukilan dari mereka seorang pun yang menunjukkan pengagungan terhadap salah seorang dari ahlul bid'ah. Jadi berbagai macam cara yang di situ menunjukkan pengagungan ini tidak pernah kita dapati dari pernyataan atau sikap para ulama salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu taala anhum ajmain. Juga tidak mengagungkan orang-orang yang loyal kepada ahlul bid'ah, membela ahlul bid'ah, atau menyerukan untuk loyal kepada mereka. Jadi ahlul bid'ahnya tidak diagungkan, orang-orang yang loyal kepada ahlul bid'ah juga tidak pernah mereka agungkan, orang-orang yang mengajak manusia untuk loyal juga tidak pernah mereka agungkan. Karena sikap mereka, ya, ini merupakan konsekuensi cinta kepada sunnah. Kita harus membenci lawannya, karena memuliakan bid'ah berarti meruntuhkan sunnah. Na'udzubillahi min dzalik. Lianna ahlal bid'ah mardal qulubi wa tukhsha ala man khalatahum aw ittasala bihim an yasila ilaihi ma bihim min hadha da'il udhal. Karena ahlul bid'ah, ya, orang-orang ahli bid'ah ini adalah orang-orang yang hatinya berpenyakit. Itu jelas. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah Subhanahu wa taala semakin menambah para penyakit hati mereka. Penyakit hati apa yang lebih besar daripada orang yang menyimpang dalam urusan-urusan masalah akidah, dalam masalah keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, kemahaindahan nama-namanya, kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Orang-orang yang mengatakan perbuatan-perbuatan syirik dijadikan sebagai bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jelas ini penyimpangan-penyimpangan yang menunjukkan penyakit hati yang sangat parah. Jadi kata beliau, ahlul bid'ah adalah orang-orang yang berpenyakit hatinya. Maka dikhawatirkan bagi orang yang bergaul dengan mereka atau punya hubungan dengan mereka akan bisa tertular kepada mereka penyakit yang parah ini. Kita tahu hati manusia dhaifah, lemah. Sedangkan syubhat khattafah, menyambar. Ini pernyataan para ulama salaf, sering kita nukilkan dan juga pernah kita nukilkan di sini.
untuk menjaga hati kita. Li'annal maridha yu'di sahiha wala aks. Karena kita ketahui orang yang sakit itu bisa menular kepada orang yang sehat. Tentu dengan izin Allah, ya. Orang yang sakit bisa menularkan penyakitnya kepada orang yang sehat dan tidak sebaliknya. Kalau orang yang sehat tentu tidak akan bisa menularkan kepada orang yang sakit karena dia memang tidak punya sakit. Dia malah bisa menjadi sebab untuk orang yang sehat, yang sakit tersebut sembuh. Fal hadarul hadaru min jami' ahlil bid'ah. Maka hendaknya kita berhati-hati dan waspada dari semua pelaku bid'ah. Ya, barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kita cukupkan sementara karena waktu azan. Insyaallah kita akan teruskan lagi setelah selesai sholat Isya, lanjutan dari penjelasan yang sedang kita baca ini. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan yang dibawakan di dalam kitab Kun Salafiyan alal Jadah. Jadilah engkau seorang salafi, pengikut manhaj salafi yang sejati. Tulisan dari guru kita, Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, hafizahullahu ta'ala. Tadi kita masih membaca penjelasan dari Syekh Abdul Aziz As-Salman, rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan tadi yang terakhir, li'annal maridha yu'dis sahiha wala aks. Falhadharul hadara min jami' ahlil bid'ah. Maka hendaknya kita hadar, waspada, hati-hati dari semua ahlul bid'ah. Wa min ahlil bid'ah alladhina yajibul bu'du anhum wa hujranuhum. Dan termasuk ahlul bid'ah yang wajib untuk kita jauhi dan kita tinggalkan adalah al-jahmiyatu wal-rafidatu wal-mu'tazilatu al-maturidiyatu al-khawarijus sufiyatu al-asyairatu wa man ala tariqatihimul munharifati an tariqatis salaf. Kata beliau, ya, dicontohkan di sini seperti orang-orang Jahmiyah, ya, yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahkan menafikannya, termasuk orang-orang Rafidah, kemudian orang-orang Mu'tazilah, Khawarij, Maturidiyah, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka yang menyimpang dari jalan para ulama salafus saleh, dari jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Fayan bagi lil muslim an yahdharahum wa yuhadhdhira minhum. Maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhi dan memperingatkan umat untuk menjauhi mereka. Ya, ini di sini beliau ketika menyebutkan hal ini, ya, maksudnya beliau menjelaskan bahwa ketika memperingatkan mereka, maka hendaknya cukup disebutkan tentang keburukan-keburukan atau kesalahan, supaya tidak menjadi sebab untuk justru mendekatkan kaum muslimin kepada mereka atau bahkan mempromosikan dakwah mereka sehingga banyak orang-orang yang akan terjerumus ke dalam penyimpangan-penyimpangan mereka. Ini jawaban dari Syekh Abdul Aziz As-Salman rahimahullah ta'ala. Selanjutnya,
Wa su'ila Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Pertanyaan berikutnya kepada Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, an qaidatil muwazanati fa ankaraha wa jaa fi kalamihi. Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau juga ditanya tentang kaidah ini, muwazanah, ya, seimbang dalam menyebutkan kebaikan dan keburukan, maka beliau mengingkarinya. Artinya ini tidak sesuai dengan manhaj salaf. Dan di antara yang beliau sebutkan dalam ucapannya tentang hal ini, min aina lahum annal insana idza ja'at munasabatun li bayani khata'i muslimin in kana da'iyatan aw ghaira da'iyatin lazimun ya'malu muhadaratan yadhkuru fiha mahasinahu min awwaliha ila akhiriha. Allahu akbar, syai'un ajib. Dari mana mereka mengambil pemahaman bahwa seseorang ketika datang kesempatan untuk menjelaskan kesalahan seorang muslim, baik dia itu seorang dai yang mengajak kepada kesalahannya ataupun bukan yang mengajak kepada kesalahannya, maka wajib bagi orang ini untuk mengadakan satu muhadharah, satu ceramah khusus, menyebutkan di dalamnya kebaikan-kebaikan orang tersebut dari awal sampai akhirnya. Allahu akbar, ya, kata beliau, ini adalah syai'un ajib, sesuatu yang aneh. Ya, ini tidak sesuai dengan manhaj salaf dan ini tidak merupakan sesuatu yang disyaratkan ketika mengkritik kesalahan seseorang. Jadi di sini dikumpulkan pernyataan dari para ulama besar di akhir zaman, ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, kemudian Syekh Abdul Aziz As-Salman, selanjutnya yang terakhir adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi ini pernyataan dari para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di akhir zaman. Maka dijelaskan di sini kesimpulannya oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, wa mimma taqaddama an ulama'is salafil mutaqaddimina wal mu'asirin yatabayyanu annahu laysa min manhajis salafil muwazanatu fi naqdi ahlil batil. Dari penjelasan yang lalu, nukilan dari para ulama salaf yang lalu, ya, sudah kita nukilkan pernyataan para ulama salaf yang terdahulu dari kalangan sahabat maupun tabi'in atau selanjutnya. Kemudian para ulama Ahlus Sunnah di zaman sekarang, jelaslah bagi kita bahwa ternyata tidak termasuk manhaj salaf keharusan untuk muwazanat, mempertimbangkan, menyebutkan dengan seimbang kebaikan dan keburukan ketika mengkritik ahlul batil. Wa anna dhalikal manhaja awil muwazanata bainal hasanati was sayyiati 'inda naqdi yuaddi ila mafasida katsiratin wa khatiratin jiddan. Dan justru bahkan, ya, manhaj ini harus menyebutkan kebaikan dan keburukan tadi ketika mengkritik ahlul bid'ah, ini justru akan bisa membawa kepada banyak keburukan dan banyak bahaya yang besar. Wa ahammuha, di antaranya yang paling penting adalah tajhilus salaf. Ini mengandung konsekuensi apa? Membodohkan atau memperbodoh para salaf. Ya, ini seolah-olah para ulama salaf itu bodoh, tidak paham tentang cara menasihati. Karena mereka tidak menyebutkan kebaikan orang-orang yang mereka kritik. Berarti seolah-olah menganggap manhaj salaf itu bodoh atau jahil terhadap agama. Tanian, yang kedua, ramyuhum bidzulmi wal jur. Menuduh para ulama salaf berbuat zalim dan aniaya. Karena tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan itu, seolah-olah para ulama salaf itu zalim semua ketika mengkritik ahlul bid'ah. Ini berarti kan menuduh manhaj salaf itu menyimpang dari agama yang benar. Ya, maka jelas ini tidak benar. Tuduhan seperti ini kembali kepada orang yang menuduh itu sendiri.
Thalithan, ta'zimul bid'ah wa ahliha. Metode seperti ini justru mengagungkan, memuliakan bid'ah dan pelaku bid'ah. Mengagungkan bid'ah dan ahlul bid'ah. Wa tahkiru a'immatis salaf, dan justru meremehkan atau melecehkan, merendahkan para imam-imam salafus saleh. Wa ma hum alaihi minas sunnati wal haq, merendahkan, juga merendahkan pemahaman sunnah dan kebenaran yang mereka bawa. Maka ini konsekuensi yang jelas sekali menunjukkan bahwa metode dakwah seperti ini adalah metode yang batil karena mengandung celaan kepada manhaj salaf, dan celaan kepada manhaj salaf tentu tidak mungkin diterima, bahkan celaan itu kembali kepada orang yang mencela itu sendiri. Baik, ditambahkan di sini poin terakhir oleh Syekh Abdul Salam hafizahullah taala, thumma innal mulfita lin nadhari anna ashabad da'wati ilal munadati bil muwazanati bainal hasanati was sayyiati ma'ama fi hadzal manhaji min batilin wa tazyinin lil bid'ah wa ahliha wa talmi'ihim hum la yutabbikuna hadzal manhaja ala ahli sunnatil mu'asirina as-sairina ala nahji salafil kiram. Kemudian termasuk hal yang cukup menarik perhatian di sini, bahwa orang-orang yang menyerukan dakwah ini ya harus seimbang antara menyebutkan kebaikan dan keburukan, padahal jelas metode ini batil, justru mengagungkan bid'ah dan pelakunya, justru mengangkat nama mereka, ya. Tapi anehnya mereka tidak mempraktekkan manhaj ini ketika menyalahkan atau memusuhi ahlu sunnah di zaman sekarang, ya, yang mengikuti manhaj para ulama salaf dalam hal ini. Ya, ini ketika mereka mengkritik ahlu sunnah seolah-olah tidak ada kebaikannya. Dikatakan para ulama salaf itu hanya mengerti haid dan nifas, tidak mengerti kenyataan umat. Bahasa-bahasa yang seperti ini, waktu mereka mengkritik para imam ahlu sunnah, tidak disebutkan kebaikannya. Jadi mereka hanya praktekkan ketika mengkritik ahlul bid'ah, ataupun mengkritik ahlu sunnah tidak perlu disebutkan kebaikannya sama sekali. Bal yakdhifunahum bil bawaiki wad-dawahi zulman wa baghyan. Bahkan justru mereka menuduh para ulama ahlu sunnah wal jamaah dengan tuduhan-tuduhan yang besar, tuduhan-tuduhan yang sangat keji, ya, secara zalim dan melampaui batas. Ya, ini tuduhan yang tidak benar. Sudah tidak benar, kemudian disebutkan keburukan-keburukannya saja tanpa disebutkan kebaikan atau jasa-jasa mereka dalam mendakwakan sunnah ini. Wa yudhi'unaha fi arja'il ard, bahkan mereka menyebutkan tuduhan-tuduhan ini di semua penjuru bumi. Wa yaf'aluna kulla dzalika intisaran li ahlil bid'ah wa muhamatan anhum fayaqa'ul masakinu fi ham'atis saddi an sabilillah. Ya, dan mereka melakukan semua itu justru dalam rangka membela ahlul bid'ah. Ya, melindungi mereka, sehingga mereka-mereka yang miskin ini justru terjerumus ke dalam perbuatan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, wasaddi an manhajis salafi, dan justru menghalangi manusia dari manhaj salaf, min haitsu yash'uruna aw la yash'urun, dari arah yang mereka sadari atau tidak mereka sadari. Wa yaqauna fi ham'ati ad-da'wati ilal batili wal bid'ah haitsu yash'uruna aw la yash'urun, dan justru mereka terjerumus ke dalam perbuatan mendakwai atau mengajak kepada kebatilan, mengajak kepada perbuatan bid'ah, baik itu mereka sadari atau tidak mereka sadari. Ya, selesai nukilan ini dari pernyataan Syekh Rabi' hafizahullah taala
dalam kitab beliau Al-Mahajjatul Baydha. Ya, jadi ini tentu saja menunjukkan kepada kita bahwa mereka-mereka yang membawa dakwah ini punya tujuan untuk membela ahlul bid'ah, ya, untuk membela pemahaman mereka, justru untuk menyamarkan kebid'ahan mereka dengan metode atau kaidah yang mereka buat-buat ini, yang padahal setelah kita telusuri, kita pelajari, sama sekali tidak didukung dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ucapan para ulama salaf dari dahulu sampai sekarang, radhiyallahu taala anhum ajmain. Barakallahu fikum. Alhamdulillah selesai pembahasan ini. Tinggal satu bab yang terakhir tentang bab perkara-perkara yang diperbolehkan untuk mengkritik atau menyebutkan kesalahan orang lain dan tidak termasuk dihukumi ghibah yang diharamkan di dalam Islam menurut penjelasan para ulama Islam. Insya Allah kita akan bahas di kesempatan berikutnya, dan ini pembahasan yang tidak panjang. Mudah-mudahan kita akan selesaikan nanti di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di malam hari ini memberikan faedah untuk kita semakin semangat dan kuat berpegang teguh dengan manhaj salaf, semakin semangat menuntut ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Demikianlah kajian kita di malam hari ini. Saya cukupkan, dan sebelum kita akhiri, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.